pendirian Ibu Kader dalam pelatihan deteksi dini penyakit tidak menular. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengukuran tekanan darah. Deteksi dini hipertensi atau tekanan darah tinggi sasarannya di atas usia 15 tahun. Kemudian kita melakukan pemeriksaan, mempersiapkan alat yaitu tensimeter digital, baterai, persiapan pasiennya, pasien duduk dengan baik, santai, tidak tegang, dan melakukan waktu pemeriksaan dilakukan mengangkat lengan baju sampai kemudian memasang handset di daerah lengan kiri di atas lipat tangan, di atas lipat tangan dua jari. Pada waktu pemeriksaan sebaiknya jangan berbicara, jangan banyak bergerak, dan jangan memegang handset. Kemudian hasil akan dilihat di alat. Terus kriterianya tekanan darah normal dianggap normal 120/80, dianggap prehipertensi 120/130, 120 sampai 139/80 sampai 90, dianggap hipertensi derajat 1 140 sampai 150/90 sampai 99 mmHg, dan dianggap derajat 2 hipertensi derajat 2 160/100. Hipertensi sistolik terisolasi lebih dari 90 140 kurang dari 90 mmHg. Nah, pengukuran tekanan darah atau tensi diukur menggunakan alat tensimeter digital atau otomatis. Cara pengukurannya, pastikan baterai masih berfungsi dengan baik, masukkan baterai, semua simbol akan muncul dalam waktu 3 menit. Lansia atau pasien diminta duduk dengan posisi badan tegak, lipat lengan baju hingga memungkinkan manset menempel pada kulit lengan. Masukkan lengan ke dalam lingkaran manset dan letakkan tangan dalam posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi manset sejajar dengan jantung. Tekan tombol start untuk melakukan pengukuran dan manset akan mengembang. Ketika pengukuran selesai, hasil akan muncul di layar monitor selama 1 menit. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, mangga silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ibu Kader, perkenalkan saya Dr. Sekon dari Puskesmas Angkalan. Mau menggambarkan bagaimana sih pemeriksaan kolesterol, ya. Alatnya itu sederhana, kecil. Kemudian alat itu terbagi ada satu alat kecil sederhana begini, kemudian ada stick, ya, kemudian ada kuncinya, ya. Kuncinya tersebut jangan lupa ada nomornya, sehingga nanti stick dengan nomor itu harus sesuai. Cara pemeriksaannya sederhana sekali, Bapak Ibu. Ketika sudah yakin bahwa orang yang di hadapan kita akan kita periksa, duduk dengan santai, diberi penjelasan bahwa akan diambil darahnya sedikit, ya. Jadi nanti pakai alat lancet itu harus disposable, jadi dibuka, dipasang jarumnya sedikit, dipasang jarumnya yang satu, kemudian tutup kembali, kemudian dibersihkan tangan orang yang akan diambil itu, kemudian pakai alcohol swab, ya. Dibersihkan, boleh pakai itu, kemudian alcohol swab, tapi yang praktis pakai alcohol swab saja, kemudian dikeringkan supaya alkoholnya tidak ada tersisa di situ, ya. Kemudian baru ditusukkan lancetnya. Di samping itu sebelumnya kita sudah memasukkan regan sticknya ke alatnya yang sudah dimasukkan si kunci nomornya. Jadi nanti alatnya didekatkan kepada darah, kemudian secara otomatis akan menyedot. Tunggu dalam beberapa detik, nanti alatnya
akan menunjukkan angka yang dibutuhkan. Rata-rata itu 20 detik tergantung alat yang mereknya apa. Jangan lupa darah yang tadi ditekan memakai alcohol swab sampai darah tidak keluar. Nah, kemudian yang jangan lupa kepada semuanya, pencegahan infeksi. Jadi bekas alcohol swab, bekas sticknya dibuang dalam tempat yang memang sudah kita siapkan sebelumnya sehingga tidak terjadi pencemaran. Dimengerti begitu Bapak Ibu ya, sederhana sekali. Insya Allah nanti langsung ketahuan ya. Demikian cara pemeriksaan kolesterol dengan cara yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada ibu-ibu kader yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di sini saya Bidan Desi akan menjelaskan tentang pemeriksaan faktor risiko PTM. Nah, khususnya itu saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan gula darah sewaktu ya. Nah, gula darah sewaktu ini bisa dilakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas ya, untuk mendeteksi apakah ada penyakit gula darah. Nah, ini alat-alat yang perlu disiapkan oleh ibu kader ya. Yang pertama, alat pemeriksa kadar gula darah atau glukometer. Itu alatnya ya. Kemudian strip tes gula darah. Kemudian auto lancet, alat yang seperti pulpen untuk menusukkan jarum ke jari. Kemudian lancetnya atau yang kita biasa sebut jarumnya ya. Kemudian pipet berukuran 40 untuk panel test strip dan ukuran 15 untuk single test strip. Kemudian alkohol swab, atau jika tidak ada alkohol swab, boleh menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam alkohol 70%. Kemudian yang kita siapkan lagi yaitu tisu kering. Next. Nah, ini merupakan pemeriksaan dengan glukometer ya, cara-caranya. Yang pertama, masukkan test strip setelah alat muncul gambar ya di dalam alat itu. Kemudian membersihkan ujung jari dengan alkohol swab atau dengan kapas yang berisikan alkohol. Kemudian tunggu kering, jangan langsung ditusuk dulu. Kemudian tusukkan lancet atau autoklik pada ujung jari secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam. Kemudian usap dengan kapas steril kering. Setelah darah keluar, sentuhkan 1 atau 2 tetes darah ke dalam strip tersebut. Kemudian baca hasil pemeriksaan di dalam alat tes tersebut. Nah, nanti kita bisa lihat ya nanti kriteria-kriterianya. Yang normal itu di bawah 200 mg ya. Jadi kalau misalkan di atas 200 mg, ibu-ibu kader perlu merujuk masyarakat ke puskesmas ya untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu kader yang sudah hadir. Apabila ada yang ditanyakan boleh, maka ibu-ibu kader, mumpung di sini kami dari puskesmas sudah datang gitu ya. Mungkin sekian, ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada yang ditanyakan.